Halo guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Dalam video part ketiga ini, kita akan mengungkap ninja mana yang paling dicari desa Iwagakure, dan alasan sebenarnya di balik buronan tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Desa Batu Tersembunyi berbeda dengan Kumogakure. Itu adalah salah satu desa yang paling sering dilanda konflik dalam sejarah dunia shinobi. Desa ini ikut serta dalam ketiga perang ninja besar, dan bahkan dianggap sebagai penghasut dalam banyak perang tersebut. Karena itu, Desa Batu Tersembunyi memiliki salah satu jumlah shinobi buronan tertinggi di antara 5 desa besar. Pertama, Deidara. Dia tanpa diragukan lagi adalah salah satu ninja buronan paling berbahaya dan berepotkan yang pernah dihasilkan oleh Iwagakure. Awalnya, ia adalah seorang jonin yang sangat menjanjikan dan murid dekat Tsuchikage ketiga. Selama masa baktinya sebagai shinobi Desa Batu Tersembunyi, Deidara adalah anggota divisi ledakan dan memiliki Keikei Genkai pelepasan ledakan. Ia dipuji karena bakatnya dalam membuat patung tanah liat, namun jauh di lubuk hatinya, ia mendambakan untuk mencapai bentuk seni yang lebih tinggi. Didorong oleh keinginan itu, ia mencuri jutsu terlarang dari desa, yang memungkinkannya untuk mencampur cakra ke dalam bahan lain. Dengan mulut unik di tangan dan dadanya, Deidara dapat memasukkan cakra ke dalam tanah liat dan menciptakan bahan peledak dengan kekuatan dahsyat. Setelah menguasai teknik ini, ia meninggalkan desa, menjadi ninja buronan, dan menggunakan keahliannya sebagai tentara bayaran untuk berbagai faksi pemberontak di berbagai negara. Akhirnya, ia bergabung dengan Akatsuki, organisasi kriminal paling berbahaya pada masanya. Bagi Onoki, tindakan Deidara bukan hanya pengkhianatan terhadap ikatan mereka sebagai guru dan murid, tetapi juga pengkhianatan terhadap kedaulatan Iwagakure. Karena alasan itu, Deidara segera dimasukkan dalam daftar buronan tingkat tinggi oleh desa. Minato, selain masuk daftar hitam Kumogakure, juga dianggap sebagai salah satu musuh Iwagakure yang paling tangguh karena berulang kali menyabotase operasi militer Onoki. Selama Perang Ninja Besar ketiga, Iwagakure melancarkan serangan besar-besaran ke desa Kusagakure dengan 1000 shinobi dari masing-masing pihak ikut serta. Pertempuran itu begitu sengit sehingga pada akhirnya hanya 50 shinobi Iwagakure dan 5 penyintas Konoha yang tersisa. Tepat ketika kemenangan tampak pasti bagi desa batu itu, Minato muncul sendirian dan memusnahkan pasukan musuh yang tersisa, yang sepenuhnya membalikan keadaan. Tidak berhenti di situ, Minato dan timnya melanjutkan untuk menghancurkan jembatan Kanabi, yakni jalur pasukan penting bagi Iwagakure. Ini memutus jalur bala bantuan mereka dan menggeser momentum sepenuhnya ke pihak Konoha, menandai titik balik yang menentukan yang mengarah pada kemenangan akhir mereka. Raikage ketiga juga dihormati oleh penduduk Kumogakure sebagai pahlawan besar. Tetapi dalam ingatan Iwagakure, dia dipandang sebagai orang yang menyebabkan kematian ribuan shinobi mereka. Selama Perang Ninja Besar ketiga, ia seorang diri menghadapi 10.000 ninja Iwagakure di wilayah negeri petir sebagai tindakan pengorbanan untuk memungkinkan rakyatnya melarikan diri dari penyergapan. Pertempuran brutal itu berakhir dengan kematian banyak tentara Iwagakure dan kematian Raikage ketiga sendiri, yang dikenal sebagai Raikage terkuat dalam sejarah. Ia akhirnya meninggal karena kelelahan setelah bertarung selama beberapa hari tanpa istirahat. Meskipun dia bukan buronan karena tewas dalam pertempuran, dalam ingatan banyak orang dari Iwagakure, dia masih diingat sebagai musuh desa mereka. Han dan Roshi adalah Jinchuriki ekor 5 dan ekor 4. Keduanya memainkan peran penting selama Perang Ninja Besar kedua dan ketiga, dan sering menghadapi shinobi elit seperti tim Minato Nami Cafe. Namun, setelah mengalami diskriminasi dan isolasi yang sebagian besar diderita sebagian Jinchuriki, Han dan Roshi akhirnya memilih untuk meninggalkan Iwagakure dan menjadi ninja buronan. Tahun-tahun kemudian, keduanya diburu dan ditangkap oleh anggota Akatsuki Itachi dan Kisame. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Kabuto Yakushi pernah dikejar-kejar oleh Iwagakure setelah mereka menemukan identitas aslinya. Saat bekerja sebagai mata-mata di bawah Danzo Shimura, Kabuto secara diam-diam mengumpulkan informasi rahasia dari berbagai desa untuk melayani rencana Danzo. Saat dia menyusupi Iwagakure, dia tertangkap saat mencoba mengakses data sensitif dan segera diburu oleh shinobi elit desa karena informasi yang dicuri dipercaya menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan Desa Batu Tersembunyi. Terakhir, dalam daftar buronan Iwagakure terdapat Pakura. Seperti yang saya jabarkan di bagian kiri Gakure, dia adalah kunoichi luar biasa dari Sunagakure yang menyebabkan kerugian besar bagi desa Kabut Tersembunyi dan desa Batu Tersembunyi selama Perang Ninja.
Karena itu, Pakura dianggap sebagai target militer prioritas tinggi oleh Iwagakure. Ironisnya, setelah dibianati oleh Kazekage keempat dalam kesepakatan rahasia dengan Kirigakure, dia dibunuh. Untuk menutupi kebenaran, Kazekage menyalahkan Iwagakure atas kematiannya dan menggunakannya sebagai dalih untuk memicu konflik dengan desa batu tersembunyi. Ninja buronan mana yang paling kuat bagi Anda? Ketik pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya di part keempat, kita akan membahas ninja buronan desa Sunagakure. Jika kalian menyukai uraian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menyelami dunia anime lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan sampai jumpa di video part kedua berikutnya.